Shalom, salam damai sejahtera selalu bagi kita, Bapak Ibu sekalian, Jemaat GKI Kemang Pratama. Pada hari ini kita bersyukur diberikan kasih, karunia, dan damai sejahtera oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah berlangsungnya pandemi COVID-19 ini, kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan, hidup bersama dengan orang-orang di sekitar kita yang kita kasihi di dalam keluarga kita. Pada malam hari ini kita akan memasuki hari kedua pekan doa kita di GKI Kemang Pratama ini secara online, yang akan dipimpin oleh Penatua Ika Putri Dewi dengan tema rasa takut yang membelenggu. Akan tetapi sebelum kita memulainya, marilah kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 368 bait yang pertama dan yang kedua secara bersama-sama. Pada kaki salibmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini, pada pekan doa hari kedua, kita sama-sama akan melakukan perenungan dengan tema takut yang membelenggu. Mari sebelum kita mulai perenungan kita terlebih dulu berdoa untuk mempersiapkan diri kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami sampai pada saat ini, sehingga kami masih terus diberikan kesehatan ya Tuhan, juga diberikan kekuatan ya Tuhan, untuk bisa bersama-sama mengikuti jalannya pekan doa di GKI Kemang Pratama sampai pada hari kedua ini. Kiranya ya Bapa, kalau pada saat ini kami mau melakukan perenungan firman-Mu ya Tuhan, Engkau berkati kami ya Tuhan. Biarkan apa yang kami renungkan bersama-sama pada malam hari ini ya Tuhan, bisa kami pahami. Dan tidak hanya sebagai pengetahuan saja ya Tuhan, tetapi juga kami dapat lakukan dan terapkan dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ya Tuhan. Perenungan kami ini hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan pada malam hari ini terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23. Yohanes pasal
20 ayat 19 sampai dengan 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara-saudara, kira-kira adakah di antara kita yang pernah bertemu atau mengenal manusia yang tidak pernah merasa takut sama sekali? Rasa-rasanya tidak ada seorang pun manusia yang bisa luput dari rasa takut. Karena rasa takut itu sendiri memang merupakan salah satu emosi dasar dari setiap manusia dan sudah sejak lahir kita miliki. Secara sehat, rasa takut sebenarnya dapat membantu manusia untuk beradaptasi, menyesuaikan dengan situasi yang terjadi. Misalnya pada saat ini karena banyak manusia, banyak orang-orang takut tertular COVID-19 yang tadinya manusia tidak mengenal atau tidak punya kebiasaan untuk hidup bersih, kemudian lambat laun merubah diri, memiliki kebiasaan untuk hidup bersih, untuk menjaga lingkungan, menjaga kebersihan diri. Nah, dalam bacaan kita pada malam hari ini juga tergambar bahwa rasa takut juga melanda para murid sesaat setelah peristiwa penyaliban dan kematian Yesus. Jelas terlihat, jelas tersampaikan pada ayat 19, bagaimana ketakutan para murid yang membuat mereka sampai mengunci pintu-pintu, mengunci diri. Rasa takut para murid menjadikan mereka berjaga-jaga melindungi diri. Akan tetapi rasa takut itu juga bisa terasa begitu berlebihan. Malahan sampai dapat membelenggu. Belenggu yang membuat kita membatasi diri untuk melangkah, bertindak, atau berbuat. Ya, ibaratnya serupa dengan para murid dalam bacaan tadi, yang hanya mengunci pintu-pintu, mengunci diri, membatasi diri dari apapun yang ada di luar sana. Namun, kalau kita coba berempati terhadap para murid pada saat itu, dengan mencoba menempatkan diri pada posisi mereka, akan membuat kita terbantu untuk lebih memahami bahwa rasa takut mereka sesungguhnya sangatlah wajar. Bayangkan saat itu mereka ditinggal oleh sang guru yang biasanya menjadi panutannya dan biasanya menjadi pemimpin mereka. Dan sebagai pengikutnya tentu sangat wajar pula bila mereka merasa takut dan terancam akan mengalami hal yang sama seperti Yesus. Akan mengalami perlakuan yang sama seperti Yesus. Ditangkap, dinyatakan bersalah, dan dihukum. Nah, saat itu seperti Yesus yang datang di hadapan para muridnya, Yesus sangat memahami ketakutan mereka dan sama sekali tidak mengabaikan perasaan para murid. Coba kita simak perkataan Yesus dalam bacaan. Dinyatakan secara jelas, disampaikan secara jelas, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia menunjukkan tangannya dan lambungnya.
Kehadiran Yesus pada saat itu terasa sungguh nyata bagi para murid melalui sapaannya yang menyejukkan, penuh empati terhadap rasa takut murid-muridnya. Bahkan Yesus tidak mempertanyakan mereka mengapa takut dan mengunci diri. Atau Yesus juga tidak mengatakan untuk melarang para murid merasa takut. Sebaliknya, Yesus berusaha memahami dan menyatakan dukungan, memberi kekuatan bahwa aku nyata hadir saat ini ada untuk para murid, untuk kalian. Aku memberi rasa damai bagimu. Begitu kata Yesus. Dan dampaknya langsung terlihat terasa nyata bagi para murid, di mana membuat betapa mereka menjadi mampu bersukacita. Saudara-saudara, saat ini sudah hampir 3 bulan lamanya kita semua berada dalam situasi yang tidak mudah, pergumulan yang sulit akibat perubahan dan dampak yang terjadi selama masa pandemi COVID-19 ini. Suasana penuh tekanan, stres akibat kemungkinan arah masa depan yang tidak menentu, kemudian rasa sedih karena kehilangan orang yang dikasihi, atau merasa serba terbatas, bahkan merasa selalu was-was akan ancaman penularan COVID-19, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-orang yang disayangi. Suasana saat ini mungkin membuat kita diliputi ketakutan, kecemasan terutama akan kelangsungan perjalanan kehidupan. Beberapa waktu ke depan kita tidak yakin apa yang akan terjadi. Penuh keraguan, penuh ketidakyakinan. Dan semua gejolak perasaan tersebut sangat wajar. Kita perlu paham jika itu terjadi pada masing-masing diri kita. Jika perasaan itu kita rasakan. Demikian pula jika ada di antara kita saat ini yang juga sedang mendapati adanya ketakutan dan kecemasan pada orang lain di sekitar kita. Baik keluarga terkasih, rekan, teman, sahabat, atau siapapun yang ada di tengah lingkungan kita. Kita bisa belajar seperti Yesus dalam berempati. Bersedia memahami, kemudian hadir dan menyapa secara nyata untuk memberi dukungan dan kekuatan. Karena sesungguhnya Yesus sudah lebih dulu memahami kita dan akan selalu memahami kita. Dia juga hadir menyapa secara nyata, memberi dukungan dan kekuatan bagi kita. Kita simak kembali ucapan Yesus yang meyakinkan kembali para murid dan juga kita sebagai muridnya di masa sekarang ini. Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian setelah memberi dukungan dan kekuatan, Yesus melanjutkan mendorong para murid, termasuk kita semua, sebagai muridnya, supaya dapat keluar dari belenggu agar mampu bertindak, berbuat, dan melakukan sesuatu. Berperan sebagai utusannya sesuai perkataannya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Dan tidak berhenti di situ, karena kembali dia mengatakan, dan sesudah ia berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Relevan dengan situasi COVID-19 ini, sebagai utusannya yang sudah dikuatkan dengan Roh Kudus untuk melepaskan belenggu ketakutan dalam diri. Masing-masing kita juga diharapkan bersedia hadir dan menyapa secara nyata, supaya membantu melepaskan belenggu ketakutan bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Apa saja yang dapat kita lakukan, saudara-saudara? Secara sederhana, kita dapat terus menyampaikan perhatian dan rasa peduli terhadap orang lain di sekitar kita. Sebagai pengguna media sosial yang aktif, kita pun dapat memutus rantai ketakutan yang disebarkan melalui beragam informasi
dengan tidak menyebarkannya kembali. Atau kita memilih hanya menyebarkan informasi positif yang benar, yang sudah teruji kebenarannya. Kemudian kita juga bisa terdorong untuk lebih banyak berbagi konten-konten yang menguatkan spiritualitas kita. Lainnya lagi, kita dapat melakukan usaha-usaha untuk menolong sesuai dengan kapasitas kita agar dapat membantu memenuhi kebutuhan orang yang memerlukan. Baik bantuan atau dukungan dalam bentuk kebutuhan dasar, ekonomi, dukungan akan rasa aman, dukungan spiritual, dukungan emosional dan psikologis, penghiburan, atau bentuk dukungan lain apapun yang mampu menopang kehidupan bagi orang yang membutuhkan. Kehadiran kita secara nyata bagi mereka di tengah kondisi menekan dan sulit ini, bahkan pada situasi yang terkesan tanpa pengharapan sekalipun, diharapkan bisa membuat mereka tetap mampu merasakan damai sejahtera dan rasa sukacita yang bersumber pada Tuhan kita Yesus Kristus. Sama persis seperti yang sudah kita lakukan, yang sudah kita alami sebagai murid-muridnya saat ini. Mari kita belajar seperti Yesus yang bukan hanya berhenti sampai di menyatakan jangan takut, tetapi kita mau bersedia selalu hadir nyata dan menguatkan dengan sapaan seperti Yesus menyapa, "Saya ada hadir untukmu, supaya kamu tidak sendirian datang dalam upaya melepaskan belenggu rasa takutmu." Kiranya Tuhan mendorong setiap usaha kita untuk bersedia menjadi utusannya dalam membawa damai sejahtera yang membantu orang-orang di sekitar kita melepaskan diri dari belenggu akan rasa takut, agar dapat menjalani kehidupan dengan rasa syukur dan penuh sukacita di tengah situasi yang sulit, di tengah pergumulan dan tantangan yang sulit sekalipun. Amin. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan renungan kita pada malam hari ini. Dari renungan yang kita dengarkan bersama, kita dapat mencontoh dari Yesus bahwa Dia tidak hanya berhenti sampai pada titik yang menyatakan jangan takut, tetapi kita hendaknya juga hadir untuk menguatkan bagi sesama kita, yaitu saya ada, saya hadir untuk supaya kamu tidak sendiri dalam upaya mengatasi belenggu rasa takutmu. Sebelum kita mengakhirinya, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 369 ayat yang pertama dan kedua secara bersama-sama. Ya Yesus, ku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat.
saudara-saudara sekalian, pada saat ini tiba saatnya kita untuk bersama-sama mendoakan pokok-pokok doa kita di hari kedua Pekan Doa pada malam hari ini. Adapun ada 4 pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama. Nanti ketika selesai pokok doa keempat, saya akan menutupnya. Pokok doa yang pertama, kita akan mendoakan keluarga yang kehilangan anggota keluarga yang dikasihinya. Mari kita berdoa. Yang kedua, pokok doa kita adalah kita akan bersama-sama mendoakan pelaku usaha yang usahanya terhenti atau mengalami penurunan penghasilan. Mari kita satu dalam doa. Pokok doa yang ketiga, kita akan bersama-sama bergumul bersama-sama dengan orang-orang yang mengalami PHK atau kehilangan pekerjaan akibat dari dampak pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa. Pokok doa yang keempat, mari kita bersama-sama mendoakan tentang bagaimana kondisi pandemi COVID ini, angka-angkanya bisa segera menurun dan mengarah ke stabil, sehingga setiap pekerja berkesempatan untuk bekerja kembali secara normal, secara optimal, untuk mengembalikan roda perusahaan kembali ke target-targetnya mereka, dan kemudian juga agar roda perekonomian juga berputar dengan pemulihan dari daya beli konsumennya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan,
Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami bisa bersama-sama menggumuli persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar kami, di tengah orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, ajarkan ya Tuhan kami untuk bisa hadir bagi mereka, memberikan dukungan secara nyata, supaya mereka berani ya Tuhan untuk menghadapi setiap pergumulan dan tantangan mereka. Supaya mereka berani lepas dari ketakutan mereka akan masa depan, akan hari-hari di depan yang akan dihadapi mereka. Biarkan mereka berani menghadapi setiap tantangan pergumulan yang sulit ya Tuhan, dan biarkan di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi, mereka tetap mampu untuk mengucap syukur dan bersuka cita, karena mereka juga merasakan kekuatan yang hanya berasal daripadamu melalui kami yang ada di sekitar mereka. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami alaskan doa ini hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pekan doa hari kedua ini sudah selesai. Terima kasih karena kita bisa bersama-sama ikut serta ambil bagian dalam pekan doa ini. Dan kami masih merindukan, kami masih berharap Bapak, Ibu, saudara sekalian untuk besok bisa hadir kembali, ikut serta kembali dalam pekan doa hari yang ketiga di waktu yang sama, yaitu pukul 19 malam. Terima kasih, sampai jumpa dan salam sehat selalu.